Oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem operasi, ya. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru, ya. Mungkin kalian sudah tahu berbagai macam sistem operasi, ya, dan mungkin kita sambil sharing ya mengenai sistem operasi ini, ya, gitu. Jadi sistem operasi ini mungkin akan terpasang di PC kalian, ya, atau personal komputer kalian masing-masing, ya. Biasanya di dalam sistem operasi ini pasti ada yang berbasis desktop, ya, ada yang berbasis mobile. Hanya ada dua, ya, tidak ada yang berbasis web, ya. Jadi kalau misalnya yang berbasis desktop ini banyak sekali, ya. Ada pabrikan dari Windows. Nah, ini nanti ada cabang-cabangnya itu sendiri. Windows ada Windows Server, Windows 95, ya, Windows XP, ya, sampai ke Windows 10, ya, Windows 8, Windows 10, ya, ada Windows 10. Itu bagian dari pabrikan Windows, ya. Dan mungkin juga kalian di ITI harus tahu bahwa itu adalah fasilitas sistem operasi yang berlicense, ya, sebenarnya, atau berbayar, ya, gitu. Dan ada yang free, ya, ada yang free atau mungkin gratis, ya. Apa itu? Adalah Linux, ya. Nah, ini ya mungkin kalian harus coba sistem operasi Linux ini, ya. Paling tidak kalian tahu mengenai penggunaan aplikasi Linux ini, ya, karena nanti Linux juga ada banyak pembagiannya, ada Linux, kali Linux, ya. Kalian boleh menjadikan PC ini menjadi dual boot, ya. Jadi di dalam PC kalian ini bisa berjalan dua sistem operasi, ya. Jadi ketika mungkin kalian start, nanti ada pilihan dua sistem operasi, mau pakai Linux atau pakai Windows, ya, gitu. Jadi bisa dilakukan di satu PC dua sistem operasi. Memang Windows ini lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Linux, ya. Karena kalau Linux kalian harus mempelajari komen, ya, ada yang istilahnya dengan komen yang digunakan dalam Linux, ya. Kalau misalnya untuk Windows kan tidak ada, ya, kalian tinggal klik yang dituju seperti apa, nanti akan menuju yang kalian inginkan. Ada juga yang berbasis under DOS, ya. Di sistem operasi sebenarnya ada under DOS, ya, di Windows, ya. Contohnya apa? Kalian bisa gunakan namanya DOS Prom, atau biasa disebut dengan Disk Operating System atau DOS. Kalau di Windows namanya adalah Command Prompt, ya. Hanya komen-komennya saja yang digunakan, ya. Salah satunya komen yang bisa langsung direct ke sistem operasi. Jadi apabila kalian mungkin sistem operasinya GUI-nya tidak berfungsi atau mungkin suka hang, ya, bisa dijadikan sebagai jalan sementara menggunakan command prompt, ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ada yang namanya tree, ya. Tree, pembuatan pohon atau root,
membuat folder ada namanya CD, MD, RD, ya. CD itu command directory, make directory, ya, remove directory, ya, delete, erase, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu command yang ada di Windows. Ya. Nanti kita akan coba satu-satu, ya, terkait dengan command Windows ini, dan mungkin kalau saya ada waktu kita coba masuk ke dalam Linux. Ya. Di sini ada yang pakai Linux nggak? Mungkin nanti bisa sambil sharing ya nanti. Insya Allah kita juga nanti ada yang namanya kelompok ya atau kerja kelompok ya. Kerja kelompok ya bukan kerja sama, kalau kerja sama nanti satu orang kerja isinya sama-sama. Ya, kelompok bareng-bareng ya, sama-sama saling support untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kalian perlu ketahui bahwa yang namanya sistem operasi adalah disebut dengan penghubung, ya. Jadi tanpa adanya sistem operasi, ya, aplikasi Zoom, ya, mungkin aplikasi bahasa pemrograman, aplikasi yang lain mungkin juga komunikasi ke hardware-nya itu tidak bisa berjalan, ya. Makanya si sistem operasi ini bisa dikatakan sebagai penghubung antara si brainware atau pengguna ya dengan si software disertai dengan hardware-nya. Ya, jadi memang jalur komunikasinya atau jembatannya bisa menggunakan sistem operasi, ya, gitu. Nah itu secara singkat karena nanti ada dua pembeda ya. Ada yang disebut dengan sistem komputer dan ada yang disebut dengan sistem operasi. Nah, kalau sistem komputer nanti ada yang namanya input, proses, dan output. Ya, apa itu bagian inputan, apa itu bagian proses, apa itu bagian output. Ya, itu bagian daripada sistem komputer. Nah, ini harus dipahami oleh kalian ya mengenai sistem operasi dan sistem komputer ini. Dua-duanya memangnya saling berkaitan. Ya. Sistem operasi kan sudah tahu pasti fokus dari sistem operasi ini adalah bagian dari software, ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah masuk ya kelas balik mengenai sistem operasi ya. Sebelum kita tahu tentang apa itu sistem operasi ya, kita harus tahu beberapa hal terlebih dahulu. Apa itu? Ya. Apa itu yang dimaksud dengan sistem komputer? Ya, sistem komputer adalah bisa dikatakan sebagai alat elektronik ya yang dibawakan dari sistem perangkat lunak ya, atau biasa disebut dengan sistem operasi yang menerima data inputan. Bisa juga dimanipulasi data atau proses dan menghasilkan sebuah output. Ya, ini bagian dari sistem komputer ya, dari perangkat kerasnya, dari mulai input, proses, sampai dengan outputnya. Komponen-komponen itu sendiri ya ada beberapa bagian dalam sistem komputer. Peralatan dari input itu apa? Ya, input itu bisa dari keyboard, scanner, mouse. Voice juga ya, nah, voice itu bagian dari inputan ya. Lalu ada juga CPU atau biasa disebut dengan Central Processing Unit ya, termasuk dalam control unit dan AI ya atau arithmetic. Bagian dari hardware kalian sudah tahu bagian dari CPU itu apa ya, itu adalah hardware-nya, ada prosesor, ada memori dan sebagainya. Adalah tempat penyimpanan ya, penyimpanan yang ada di sistem komputer ya, bisa dikatakan mungkin secara salah ya. Yang keempat adalah alat output-nya ya. Output itu sendiri bisa dari printer ya. Printer itu berarti nah ini tampilan di kita ini monitor itu adalah bagian dari output. Yang ketiga adalah speaker ya. Nah, speaker ini adalah bagian dari alat suara. Yang kelima adalah peralatan dari penyimpanan ya. Nah, ini bisa dikatakan CD-RW, flash disk dan hard ya. Berarti sorry, ini misalnya memori untuk macam-macam ya, selain memori ya.
gitu. Namun untuk menyimpan itu sendiri punya bagian sendiri ya yang disebut dengan hard disk. Jadi sebenarnya apa itu sih sistem operasi ya? Nah, tadi sudah dibahas ya, ini bertindak sebagai antara penjalin atau penghubung perantara ya. Perantaraan dari pemakai ya. Nah, dari bagian sistem komputer kan terdiri dari brainware, ya, software dan hardware. Nah, sistem operasi sendiri itu adalah brainware-nya ya, perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer tanpa adanya sistem operasi, maka software atau aplikasi atau hardware yang digunakan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik ya, atau efisien. Ya. Jadi memang kita diperlukan operasi ya, yang memang bisa digunakan di handphone ya, sistem operasi Android. Bahkan ada banyak sekali side desktop. Kalau di Windows ada versinya, ada aplikasinya untuk selain di desktop ada namanya Windows Surface ya, Surface fasilitas mobile ya. Di mobile juga ada namanya Android. Kalau ini ada dari Cina ya. Kalian mungkin udah tahu mungkin ya, salah satu sistem operasi juga ya, namanya adalah Harmony ya. Harmony OS. Nah, ini juga bagian dari sistem operasi ya. Oke. Halo. Oke. Bentar. Nah, Harmony ya pabrikan dari Huawei. Huawei ini dari Cina ya. Jadi Cina ini sudah membuat sistem operasi yang bisa dibilang dia mempunyai ekosistem sendiri ya. Jadi saling terhubung ya. Kalau kalian punya aplikasi Huawei atau hardware Huawei ya, contohnya handphone atau tablet, nah itu saling berkomunikasi. Namun dia tidak bekerja sama dengan Google ya gitu, karena dia ingin gabung dengan Google tapi ditolak sama Google ya. Sudah dia membuat sistem operasi sendiri, namanya adalah Harmony OS ya gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi bisa dikatakan fungsi dari sistem operasi sendiri antara hardware dengan software itu sendiri, ya. Gitu. Oke, next. Halo, suara saya terdengar nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas. Putus-putus, Pak. Putus. Kecil, Pak. Hah? Kecil suaranya. Oh, kecil suaranya ya. Nah, saya answer dulu, soalnya tiba-tiba di saya kayak stuck. Oke, sebentar. Saya share dengan ini lagi trouble. Next.
Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Dengar. Oke. Ya inilah kalau lewat kuliah online ya, kadang-kadang ada trouble seperti ini, baik dari saya mungkin dari mahasiswa. Oke. Tadi kembat stuck. Oke, nggak apa-apa nanti kalau misalnya videonya nggak keluar nggak apa ya. Oke, lanjut. Sistem operasi ya. Saya tadi sampai Huawei ya. Huawei menciptakan produk sendiri ya, yang namanya adalah Harmony OS ya. Nah, ini salah satu terobosan terbaru dari China ya. Gitu. Nah, mungkin Indonesia belum ya, belum buat sistem operasi sendiri ya. Dia masih menggunakan familiar menggunakan sistem operasi Windows ya. Paling sering memang menggunakan kalau hacker-hacker ya, atau mungkin orang-orang jaringan itu menggunakan aplikasi Linux, sudah terbiasa lah dia menggunakan Linux ya. Gitu. Oke, next. Mengapa kita perlu mempelajari sistem operasi? Ya, jawabannya karena memang merupakan kajian mendasar ya untuk pendidikan di dalam ilmu komputer atau ilmu informatika. Ya, khususnya jadi kalau jangan sampai kalian sebagai orang IT, khususnya apalagi di jurusan teknik informatika ataupun sistem operasi, sistem informasi ya, kalian harus tahu mengenai sistem operasi. Ya, jangan sampai jurusan lain ya lebih paham tentang penggunaan dari sistem operasi ya. Gitu. Oke. Rekayasawan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak harus benar-benar memahami ya sistem operasi, karena sistem operasi ini merupakan bisa ibaratkan roh-roh, itu artinya ini ya, tanpa adanya sistem operasi ya kita tidak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Saya tidak bisa menyalakan Zoom, saya tidak bisa menggunakan aplikasi yang harus saya install ya. Itu gunanya dari sistem operasi ya. Oke. Nah, ini struktur ya, atau bisa dikatakan sebagai hierarki dari sebuah sistem operasi. Membacanya bukan dari atas ya, membacanya itu dari bawah. Ya, jadi dari hardware masuk ke dalam sistem operasi. Ya. Nah, dari sistem operasi ini barulah mulai software atau aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install atau kalian gunakan. Dari aplikasi ini itu nanti akan terbagi banyak ribuan program atau ribuan aplikasi ya. Bisa menggunakan sebuah compiler atau aplikasi assembler, VB ya, aplikasi desktop, aplikasi mobile ya, aplikasi desktop, aplikasi untuk web ya, editor, database dan lain sebagainya. Ya, jadi dibantu dengan penghubungnya adalah sistem operasi ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini adalah bagian dari SO atau sistem operasi ya. Bisa dilihat dari lambang ini ya. Nah, sistem operasi itu sama seperti yang tadi digambarkan ya. Dia selalu dihubungkan yang awalnya ada perangkat keras lalu ke sistem operasi. Nah, dari sini tuh di dalam lingkaran ini ya diliputi oleh berbagai dengan aplikasi. Ya, aplikasi yang memang diinstal dalam sistem operasi. Selanjutnya baru di luarnya adalah sebagai brandware atau pengguna dari sistem operasi ya. Beberapa jenis sistem operasi ada yang disebut dengan DOS atau biasa disebut dengan operating system ya. Lalu ada OS 2, operating system 2, ada Mac OS ya. Ada Unix ya. Unix ini udah jadul sekali, mungkin kalau di perbankan masih digunakan ya untuk Unix ini ya. Biasanya di komputer-komputer yang besar ya, mainframe. Lalu ada namanya Microsoft Windows ya. Nah, yang paling sering juga digunakan oleh pengguna atau brandware ya, yaitu adalah Linux. Sifatnya adalah open source ya. Jadi kalau misalnya kalian ada kerja di luar negeri ya,
kadang-kadang kan suka diperiksa tuh sistem operasinya yang lesson. Kalau nggak lesson kan nggak boleh ya. Nah, bisa menggunakan sistem operasinya adalah Linux ya, gitu. Ini adalah beberapa sejarah dari perkembangan sistem operasi ya di tahun 1945 sampai dengan 55 atau 10 tahun ya. Nah, ini hanya berupa perintah atau instruksi yang langsung. Nah, contohnya yang ada di CMD ya. Jadi create directory ya. Kalau sekarang kan kalian tinggal klik kanan new folder. Dulu kan namanya CD dulu ya, lalu MD ya untuk make directory. Nah, nanti kita coba ya di pertemuan berikutnya. Generasi kedua dari tahun 1955 sampai dengan 1965 ya. Ini mulai ada yang namanya sistem operasi ya yang dilengkapi dengan sistem komputer yang dilengkapi dengan sistem operasi ya. Tapi ada juga beberapa fungsi dari ESO yang telah ada. Ya, gitu sudah masuk sistem komputer yang memang sudah ada sistem operasinya gitu. Oke. Lalu generasi ketiga tahun 65 sampai dengan 80-an ya, sistem komputer. Ini dilengkapi dengan adanya multi user ya. Di mana satu sistem operasi bisa digunakan oleh banyak brandware ya. Juga bisa digunakan sebagai multi-programming, ya, berbagi waktu atau time sharing. Ya. Generasi keempat tahun 80 sampai dengan tahun 90-an sampai dengan sekarang, ya, tandai dengan berkembangnya atau meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan, ya. Base processing, time sharing, real-time application. Sekarang itu sudah masuk ke generasi kelima sebenarnya ya. Generasi kelima itu sudah masuk ke AI ya, atau biasa disebut dengan artificial ya. Sudah belajar mengenai computer vision ya. Lanjut. Ya. Ini adalah bagian dari perkembangan sejarah sistem operasi ya. Oke, next. Nggak bisa di next. Bentar ya. Suka trouble nih. Komputer saya ini sudah overload. Sudah kepanasan nih dari tadi nih. Dari pagi menggunakan laptop untuk coding, untuk Zoom juga, ya. Gimit juga. Oke, nggak apa. Mungkin dapat dulu. Ini saya berhasil. Tapi kalau suara mah jelas ya saya ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Saya PowerPoint-nya aja nih nggak bisa next program. Next fix. Gitu. Oke, ya. Mungkin saya sharing ya. Nanti next kita akan membuat sebuah tree ya. Ada yang pernah tahu nggak mengenai tree? Belum, Pak. Belum. Bukan kartu tree ya, bukan kartu perdana tree, tapi kita akan membuat folder ya, atau sharing file, copy file dengan menggunakan underDOS ya. Nah, kalau kalian mungkin sederhananya kalian membuat folder baru, itu kan biasanya klik kanan new folder ya. Kita menggunakan komen-komen yang ada di command prompt ya. Jadi bisa menggunakan cd command directory, md make directory ya.
Nanti akan terbagi dua, ada yang disebut dengan internal comment dan ada yang disebut dengan external comment. Ya, apa itu internal comment? Ya, internal comment itu code atau komen-komen yang memang dijalankan. Contohnya adalah pembuatan directory. Ya. Kalau external comment yaitu adalah komen-komen yang memang digunakan contohnya untuk sharing file, ya, copy paste, ya. Nah, namun tidak menggunakan GUI-nya si sistem operasi, bisa menggunakan komen-komen yang ada di dalam command prompt, gitu. Nah, itu mungkin singkatnya seperti itu mengenai sistem operasi. Oke, kita next lebih cepat dulu deh ke materi yang selanjutnya, ya. Udah terima kasih aja selesai. Saya menjelaskan saja ya, materi ini sudah bisa kalian lihat di itu virtual, ya. Oke. Nah, nanti dalam sistem operasi kalian harus tahu mengenai dari definisi sistem operasi itu sendiri seperti apa. Peranan sistem operasi di dalam sistem komputer, ya. Jadi yang tingkatannya itu dari sistem komputer baru sistem operasi, dan tujuan dari sistem operasi itu apa dan perkembangan dari sistem operasi, ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Kita sebenarnya sudah masuk ke dalam generasi kelima, ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, tujuan daripada sistem operasi tentunya ya bisa untuk memudahkan, ya, gimana tidak mudah ya, karena coba kalau misalnya kalian mau copy paste harus menggunakan komen, ya kalian mungkin akan capek menggunakan sistem operasi, tidak user friendly ibaratnya gitu ya. Karena biasanya kan kalian dengan klik-klik, nah jadi ya efisien sudah pasti ya, karena bisa menghemat waktu yang harusnya kalian lama ya dengan menggunakan komen, bisa dibandingkan dengan hanya mengklik sebuah program gitu. Oke, lalu kemampuannya untuk berkembang itu juga sangat cepat sekali ya, gitu, mengenai sistem operasi ya. Nah, sistem operasi ya, atau biasa disebut sebagai interface antar user dan perangkat kas, berarti menyediakan sebuah mekanisme antara si end user atau pengguna untuk menggunakan utility yang digunakan. Nah, end user ini tidak tahu akan detail proses yang melibatkan sebuah komputer atau hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi yang disediakan. Ya, jadi dia tidak tahu bagaimana sistem operasi ini berjalan, ya, gitu. Dia hanya tahunya cara untuk penggunaan sebuah sistem operasi. Ya. Tugasnya yang tahu itu adalah tugas dari orang-orang IT, ya, di mana nanti ada di bagian bikin program. Ini sama ya tingkatan dari sistem operasi. Dari komputer, hardware, operation, utility itu aplikasi-aplikasi atau software ya, aplikasi program, dan terakhir adalah end user atau pengguna. Nah, komponen yang biasanya digunakan dalam sistem operasi ya ada 5, ada proses, memori atau penyimpanannya, secondary storage ya, ini penyimpanan kedua. Ada namanya I/O, sistem input dan output. Dan selanjutnya adalah sistem berkas. Ya, ini sama. Oke, ini sama perkembangannya, generasi evolusi sudah masuk ke dalam sistem yang keempat. Ya, sekarang sudah ke-5 sebenarnya. Ya, sudah. Oke, lanjut. Ini sama. Nah, ini sama ya, Windows, Unix, Macintosh atau Mac OS. Ada yang pakai Mac nggak di sini? Mac OS. Kalian merasa lebih enak mana ya? Tergantung ya. Kalau kalian familiarnya di Mac ya kalian lihat Windows ya mungkin akan aneh ya. Begitu kan sebaliknya, orang yang pakai Windows menggunakan Mac akan kembalinya akan aneh juga. Memang butuh
adaptasi ya dari masing-masing perpindahan sistem operasi. Tapi biasanya tidak terlalu lama untuk beradaptasi terhadap sistem operasi. Nah, sistem operasi DOS adalah disk operating system yang merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Ya, memakai untuk menyimpan disk baik disket maupun hard disk. Ini DOS. Saat ini adalah DOS versi 1 sampai dengan DOS versi 6. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada yang disebut dengan perintah internal command dan external command ya. Kalau internal command ini telah ada dan ketika memori komputer sudah berisi sistem operasi ya. Dir, copy, del, ya, ren atau rename folder, tipe, prom, mkdir, chdir, change directory ya, rmdim atau remove directory. Dan juga external command ini merupakan suatu file untuk memproses perintah tersebut. Ya. Bisa untuk penamaan table tree. Nah, ini nanti kita ada penggunaan DLT, xcopy, format, dan xcopy. Nah, sistem operasi ada namanya Windows, ya. Mungkin ada yang tahu mengenai XP, ya, Windows 95, Windows Server, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi mobile, ya, sekarang sudah masuk ke sistem Android, ya. Gitu. Itu namanya adalah J2ME, Java apa ya, Java Mobile Enterprise ya dulu. Sekarang udah masuk ke Android. iOS 4 ya. iOS 4 ini dari pabrikan macOS ya. Ini Android. Nah, ini Symbian kita sudah tidak pakai ya. Biasanya kalau misalnya pakai BlackBerry ya. Ada juga namanya BlackBerry. BlackBerry makanya RIM. Kalau Symbian itu memang ada aplikasi sendiri ya. Misalnya dari Nokia kalau nggak salah. Ya, Symbian. BlackBerry ya. Ada Windows Mobile atau Windows 7. Nah, ini penggunaan dari sistem operasi mobile ya. Ini mungkin yang lama ya. Sekarang Android udah lebih banyak daripada Symbian dulu. Symbian lebih banyak karena dulu kan pengguna Nokia, karena Nokia udah mati ya, udah nggak berkembang gitu, sudah kalah dengan Android. Kita pernah dengar bahwa dulu pembuat aplikasi macOS pernah marah terhadap Android karena meniru meniru dari pabrikan Mac ya. Oke. Ini daftarnya ya, Mac iOS masih paling tinggi. Ya, ini tahun 2010, sekarang udah tahun 2022 sudah. Nah, ini kalau misalnya kalian mau cek ya perkembangan dari operasi, bisa masuk ke dalam World Wide ya. Ya, ini datanya dan selesai. Oke, mungkin nggak begitu banyak mengenai sistem operasi di pertemuan ini ya. Yang penting yang pertama nanti kita akan masuk nanti ke internal command ya. Jadi kita masih di sistem operasi Windows. Nanti saya akan ajarkan bagaimana komen-komen yang biasa digunakan ya. Mungkin bisa sangat membantu apabila penggunaan mouse kalian ya tidak bisa misalnya ya untuk membuat sistem folder, atau mungkin komputer kalian kena virus ya, kita kadang-kadang bisa menggunakan fasilitas internal command ya. Nah, contohnya ini kalau misalnya kalian kena virus yang duplikat tuh ada tuh, Excel-nya jadi banyak ya, tidak bisa dihapus dengan menggunakan mouse. Kita bisa masuk ke dalam sistemnya untuk menghapus menggunakan ya internal command gitu. Namun ada code sendiri ya untuk menghapus sendiri. Nah, kalau paling gampangnya sebenarnya menggunakan antivirus ya kan. Antivirus sama dengan menghapus satu file gitu. Ya, itu juga satu file juga sih sama gitu. Oke. Mungkin sampai di sini. Ada question kah untuk sistem operasi? Belum ya?
Oke, jika belum, ya nggak apa-apa. Nanti kita next lebih dalam lagi mengenai sistem operasi, ya. Semoga pertemuan ini membawa berkah, ya. Terima kasih. Jangan lupa absennya dan mohon di-download materinya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.